Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Beberapa hari terakhir sebagian wilayah di Jakarta kembali diterjang banjir dan sayangnya air berlimpah di saat hujan ini tak mampu meresap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air bersih. Ternyata masih banyak sekali warga Jakarta yang harus rela merogoh kocek dalam-dalam demi hanya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda dan ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Top Report kali ini. Saya Hamna Al-Kafi mewakili rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa kembali Jumat pekan depan. Sampai jumpa. Tinggal di perkotaan bukanlah jaminan mudah mendapatkan air bersih, pemirsa. Setidaknya itu yang dirasakan oleh warga Kampung Apung, Cengkareng, Jakarta Barat. Di belakang saya ini bukan danau, tapi ini merupakan air hujan. Sementara dulunya bukanlah rawa-rawa, tapi areal pemakaman. Bahkan masih ada satu makam yang tersisa menjadi saksi bisu bahwa dulunya ini merupakan daerah resapan air berupa areal pemakaman. Menurut data dari Kementerian PUPR, hanya 61% warga Jakarta yang terfasilitasi oleh air bersih. Sementara 4 juta sisanya menggantungkan hidupnya pada sumur bor, air tanah, dan juga air tangki yang harganya mahal dan belum tentu steril. Lalu bagaimana perjuangan warga Jakarta untuk mendapatkan air bersih? Ikuti penelusuran kami. Air adalah sumber kehidupan. Namun ironisnya, Jakarta sebagai kota megapolitan yang memiliki 13 sungai dan 76 anak sungai justru kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Bahkan tak satu pun sungai yang layak jadi air baku. Salah satu yang harus berjuang mendapatkan air bersih adalah warga di Kampung Apung Teko, Cengkareng, Jakarta Barat. Sesuai namanya, rumah di sini seolah terapung di atas kumpulan air yang bukan merupakan danau atau sungai, namun genangan air hujan. Warnanya hijau, agak berbau, dan dikotori oleh sampah. Tentu tak layak untuk dikonsumsi, meski sekedar hanya untuk mandi. GI, yang sudah 5 generasi menjadi warga Kampung Apung Teko, mengungkapkan sulitnya mencari air bersih. Pak, kemudian sebelum dia digenangi air begitu ya, cari air bersihnya gampang? Gampang, karena di sini dulu tuh kami buat sumur gali. Sumur gali itu ceritanya kalau kita gali tubuh air, itu airnya itu saking beningnya kalau kita tatap tanah dasar sumur itu kelihatan karena beningnya itu air gitu. Terus kalau hujan serapan airnya gimana? Iya itu makanya saya bilang mudah cepet langsung kering gitu kan. GI terpaksa membeli air pikulan dan menghabiskan sekitar Rp24.000 per 2 hari. Air kami pribadi beli di pam air tukang pikul. Berapa Pak? Kalau nggak salah sekarang dulu 5.000, sekarang udah 6.000 sepikul. Itu satu hari harus beli berapa? Satu hari kebetulan saya 2 hari sekali beli 3 pikul. Karena di sini memang nggak ada pam saluran gitu kan. Kenapa Pak? Apakah udah pernah coba bilang mungkin ke pemerintah setempat minta untuk disalurkan PDAM? Itu makanya saya bilang kan orang pemerintah tuh nggak pernah kunjung-kunjung kemari. Tapi Bapak pribadi sudah pernah coba ke PDAM minta untuk disambungkan air Tempo ke hari sini? orang PDAM datang kemari. Kemudian? Datang kemari. Nah itu makanya tadi saya bilang kan, saya pernah tanda tangan di dalamnya pengajuan surat itu, sempat bayar di waduk dulu. Itu ngajukan itu air pam. Tapi nampaknya mana? Belum ada penyelesaiannya gitu. Tadi kan Bapak juga sempat cerita katanya ada sumur kalau punya Bapak. Iya ada sumur sono. Apa ngegali tuh yang dia injak tuh kan dicor, ditutupin. Makanya saya tarik selanga itu apa pralon gitu. Bagus airnya Pak? Alhamdulillah sih bagus. Nah yang air sumur itu berarti dipakai untuk apa? Untuk mandi. Untuk mandi. Yang beli itu kadang untuk bilasan setelah kami mandi gitu kan, dibilasin air. Termasuk untuk minum ya? Iya, masuk untuk minum, untuk masak gitu. Saya boleh lihat nggak Pak, seperti apa kualitas airnya? Air yang saya gunakan untuk mandi ya? Iya. Ini air yang saya pergunakan untuk mandi. Ini yang dari sumur? Dari sumur. Oh, coba kalau kita lihat bening ya Pak ya? Iya. Tapi nggak bisa untuk konsumsi. Nggak susu minum nggak bisa. Ini pun terkadang habis mandi ini saya bilasan gitu sama air pam.
Kalau yang itu apa Pak? Maaf, yang warna Iya, ini itu agak dia. keruh itu Iya, ini dia setelah diisi kalau lama kelamaan ini pun nanti bakal keruh juga yang Oh, kalau tadi. dia didiemin. Iya, gitu. Oke. Tuh kan nampak bawahnya nggak nampak kan? Oh iya, ini kalau yang Udah lama. sudah lama. Tapi warga kampung Apung Teko bukanlah satu-satunya yang harus berjuang untuk mendapatkan air bersih. Warga Muara Angke, Jakarta Utara hampir setiap hari bergelut dengan air dalam bentuk banjir atau rob. Namun justru kesulitan mendapatkan air yang layak konsumsi. Kalau di Jakarta Utara ini pemirsa, kalau rob atau curah hujannya tinggi, mereka terendam oleh banjir. Tapi sayangnya ternyata mencari air bersih di sini masih sulit. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu warga yang kebetulan ini juga punya usaha laundry. Kira-kira dari mana warga ini mendapatkan air untuk kehidupan sehari-hari? Halo Ibu Kusnia, apa kabar? Berbaik, Kak. Ibu, kalau di sini kan masih agak sulit ya cari air bersih. Kalau laundry gini airnya dari mana? Air bor, Kak. Oh, air bor. Iya. Tapi warnanya kualitasnya gimana, Bu? Warnanya kuning sih, Kak. Oh, saya boleh lihat nggak, Bu? Silakan, Bu. Permisi. Silakan. Oh, maaf. Oh iya. Airnya nggak sebening Air itu ya, pump. iya. Air pump di sini belum masuk, Bu? Belum masuk. Oh. Dari dulu udah lama. Terus kalau ini pakai air bor. Terus kalau untuk mandi, makan, masak, Kalau mandi kita kadang ada pakai air ledeng yang pikulan itu, yang dorongan itu. Kalau buat masak, minum apa pakai air isi ulang. nah, yang air pikulan itu dalam satu hari biasanya berapa, Bu? Kalau biasanya itu sehari 5 pikul minimal ya. Berapa itu harganya? Nah, sepikul sekarang udah 8.000. Terus kalau di sini kan sering kena rob juga ya buat tahu banjir gitu. Itu gimana airnya? Dia asin, ikutin dari aerob. Asin kadang-kadang ya itu kita pakai buat cuci piring, bilas itu kan. Kalau hanya buat mandi, kayak minum tuh pasti kita pakainya air apa sih namanya itu? Air mineral yang gula. Berarti nggak bisa dipakai yang sumber Enggak. bornya kalau lagi rob ya. Betul. Dan rob itu padahal kalau di sini bisa dibilang hampir tiap bulan, Bu. Tuh, hampir bukan tiap bulan, tiap minggu, tiap hari bahkan bisa jadi. Di Muara Angke, pemandangan gerobak yang berisi air sudah biasa. Dari situlah ribuan warga bergantung hidup. Staf khusus DKI Jakarta Firdaus Ali menyebut Pamjaya perlu memperluas jaringan dan menekan kebocoran yang masif. Sementara Direktur Utama Pamjaya Arif Nasruddin mengungkapkan pihaknya tengah bekerja keras untuk memenuhi target pembangunan 7.000 km pipa hingga tahun 2029. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna membeberkan masalah utama sulitnya menjaring air di ibu kota. Pemukiman yang terlalu padat hingga menyulitkan akses pembangunan pipa jadi alasannya. Salah satu sebab itu adalah pada sistem jaringan pelayanan yang belum sepenuhnya menjangkau daerah tersebut, seperti Muara Angke. Kemudian juga akan lihat kalau misalnya jaringannya ada, yang agak susah itu adalah pada kapasitasnya. Kadang-kadang airnya itu tidak maksimal ya dalam konteks barnya, tekanan airnya. Pipanya ada, tapi airnya tidak maksimal. Nah, yang kedua yang bisa dikatakan kesulitan terbesar itu adalah pada pengembangan sistem jaringan ke lingkungan permukimannya. Salah satu sebab adalah begini. Kalau lingkungan perumahan itu adalah perumahan formal, itu mudah sistem jaringannya dipasang. Tapi kalau udah kumuh padat, wah ini sangat berat ya, karena jangankan memasang pipanya ya, maka otomatis membuat jaringannya sudah agak sulit. Makanya di kawasan-kawasan tersebut biasanya menggunakan sistem bukan perpipaan, jadi komunal, air bersih komunal. Apakah ada torennya atau pipa induk dan sebagainya. Dan ingat, Jakarta itu kebocoran airnya juga banyak, air yang hilang. Nah, ini kan menjadi persoalan besar. Nah, jadi bisa dikatakan jaringan perpipaan itu belum sepenuhnya menjangkau wilayah Jakarta. Ya, mungkin baru 65% lah. Tapi juga ada hal lain, sebetulnya banyak orang-orang yang pengusaha besar, industri, perkantoran, atau yang lain itu menembak langsung dari air tanah. Sebetulnya gedung-gedung besar di Jakarta pun kesulitan air karena kemampuan PAM itu belum sepenuhnya. Jadi mereka itu
banyak mengambil air tanah dalam. Nah, jadi pertanyaan paling menarik adalah sebuah kota bisa bagus jika sistem pengolahan limbah airnya berjalan dan betul-betul terencana. Dan itu memerlukan kos yang cukup besar. Tetapi sekali lagi, rakyat mau membayar harga air yang mahal asal berkualitas, pasokan lancar, dan bisa menghemat pengeluaran mereka. Meski Jakarta kerap direndam banjir, namun nyatanya warganya masih kehausan, bahkan harus berjuang demi mendapatkan setetes air untuk menyambung kehidupan. Sebuah ironi pemirsa, tinggal di kota besar, megapolitan Jakarta, namun kesulitan untuk mencari air bersih. Padahal air merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Tentunya pemerintah perlu segera turun tangan bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.